Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Idris Razuki dengan NIM 17190845. Saya Danutri Prasetyo, NIM 17190883. Saya Natasha Aurelia dengan NIM 17190876. Saya Syifa Oktavia Damayanti dengan NIM 17190739. Saya Halimatus Sadia Putri dengan NIM 17110838. Dan kami akan mempresentasikan tentang data, pengertian data, teknis pengumpulan data dan pengolahan data, penyajian data, analisis data, pembagian data analisis serta data ukuran, dan gejala pusat data belum dikelompokkan. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data. Statistik dalam arti sempit berarti angka atau data, sedangkan dalam arti yang luas adalah sebagai suatu prosedur atau metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian data. Sedangkan penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 5 langkah sistematis dalam statistika. Yang pertama, pengumpulan data adalah tahap pencarian informasi. Selanjutnya, pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data dengan rumusan tertentu. Selanjutnya, penyajian data, proses lebih lanjut agar data mudah untuk dibaca dan dipahami. Selanjutnya, penganalisian data adalah penentuan jenis analisis data. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah penarikan yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka, simbol huruf, atau simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi data di lapangan. Simbol angka, huruf, atau gambar sering disebut dengan data mentah atau besaran yang belum menunjukkan suatu ukuran terhadap suatu konsep atau gejala tertentu. Besaran data tersebut belum memiliki arti apapun jika belum dilakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut dalam bentuk informasi. Data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Ini adalah pengertian data menurut Ari Kunto. Lalu terdapat beberapa cara dalam teknis pengumpulan data. Yang pertama yaitu pengamatan, atau bisa disebut juga lihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Pengamatan ini juga disebut penelitian lapangan. Selanjutnya, teknik wawancara, yaitu pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti. Selanjutnya, pengumpulan data dengan teknik ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya 1. Fleksibel karena urutan pertanyaan tidak harus sesuai dengan daftar pertanyaan. Yang kedua, jawaban dapat diperoleh dengan segera dan juga dapat menilai sikap kebenaran jawaban yang diberikan oleh responden dalam mengingat hal-hal yang telah dilupakan. Tetapi teknik ini juga memiliki beberapa kerugian, misalnya relatif membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Dapat menimbulkan kesalahan atau bias yang berasal dari pewawancara maupun responden. Dan selanjutnya, bila pertanyaan yang diajukan terlalu banyak, maka akan melelahkan sehingga kualitas data akan menurun. Teknik selanjutnya yaitu pengukuran. Proses pengambilan data dengan menggunakan alat ukur kita sebut dengan pengukuran. Kegiatan pengumpulan data dengan cara pengukuran biasanya dilakukan pada penelitian-penelitian laboratorium, penelitian kesehatan, dan lain-lain. Teknik selanjutnya yaitu tes dan skala objektif. Teknik ini adalah suatu cara mengumpulkan data dengan memberikan tes kepada objek yang diteliti. Dalam tes ini, peneliti hanya memberikan lembar berupa daftar pertanyaan yang mengarah pada karakteristik seseorang. Kelemahannya yaitu
hanya bisa dilakukan kepada orang yang bisa membaca, sedangkan responden yang buta aksara harus dilakukan wawancara. Teknik selanjutnya yaitu angket, ialah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden. Jawabannya diisi sendiri oleh responden tanpa bantuan dari responden lain maupun peneliti. Sehingga pertanyaan harus jelas dan tidak meragukan bagi responden. Jawaban diisi oleh responden sesuai dengan daftar isian yang diterima. Yang terakhir adalah teknik penelusuran literatur, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Penelusuran ini disebut juga pengamatan tidak langsung. Pengolahan data. Pengolahan data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan penelitian setelah pengumpulan data. Setelah dilakukan pengumpulan data perlu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Agar analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar, paling tidak ada 3 tahapan dalam pengolahan data yang harus dilalui, yaitu 1. Editing, 2. Coding, dan 3. Cleaning. Penyajian data. Penyajian data berfungsi untuk memberikan gambaran awal dari hasil pengumpulan data, informasi data lebih cepat dimengerti, dan memudahkan proses analisis data. Itu penyajian data dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori atau karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut. Penyajian data dengan tabel bisa berbentuk 1. Tabel satu arah, tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Karakteristik yang ditunjukkan bisa berupa jumlah, frekuensi, ukuran, persentase, dan lainnya. 2. Tabel dua arah, tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau karakteristik. 3. Tabel tiga arah, tabel yang menunjukkan hubungan antara 3 hal atau 3 karakteristik. Yang kedua, ada penyajian data dengan grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik digunakan untuk membentuk objek visualisasi dari data yang sudah ada di tabel. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data-data berupa angka ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Jenis-jenis grafik yang umum dijumpai, yang pertama ada grafik garis. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama single line chart yang terdiri dari 1 garis, yang kedua multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Yang kedua ada grafik batang atau balok. Grafik batang atau balok sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Yang ketiga ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan atau biasanya dalam persentase. Yang terakhir ada piktogram, merupakan grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat XY. Dinyatakan gambar-gambar dengan suatu ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Analisis data serta pembagiannya. Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis data memiliki banyak sisi dan mencakup beragam teknik dengan berbagai nama dan digunakan dalam berbagai bidang bisnis, ilmu pengetahuan, dan ilmu sosial. Tahap analisis data dilakukan setelah melalui tahap pengolahan data. Hasil dari olahan data kemudian akan dianalisis dan ditafsirkan sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi. 2 metode analisis data. Yang pertama ada analisis data kuantitatif. Memiliki kemampuan untuk menghitung secara akurat, juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang sulit. Metode analisis data yang dapat digunakan untuk jenis data kuantitatif yaitu yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis regresi, yang ketiga analisis faktor. Yang kedua ada metode analisis data kualitatif, memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif, namun tetap dapat melakukan ekstraksi data yang berguna dengan teknik analisis data yang berbeda-beda tergantung kebutuhan.
Metode analisis yang dapat memenuhi kebutuhan data kualitatif yaitu yang pertama ada analisis konten, yang kedua ada analisis naratif, yang ketiga ada analisis wacana. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral yaitu 1. Nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. 2. Perhitungannya harus berdasarkan pada seluruh data. 3. Perhitungannya harus mudah. 4. Dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Ukuran gejala pusat data berkelompokkan. 1. Rata-rata hitung atau MR, yaitu nilai yang mewakili sekelompok data. Diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata ditulis dengan menggunakan simbol minu untuk menyatakan rata-rata populasi dan X bar untuk menyatakan rata-rata sampel. Yang kedua, rata-rata ukur geometri, yaitu rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka tidak bisa dilakukan pengukuran. Yang ketiga, rata-rata harmonis, yaitu rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Yang keempat, rata-rata tertimbang, yaitu rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. 5. Median, yaitu suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan dari nilai yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya, maka hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Yang keenam, modus. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul dari rangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Yang ketujuh, kuartil. Kuartil sama dengan median, perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Yang ke-8, desil, yaitu suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Yang ke-9, persentil, sama dengan desil, kalau persentil dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.